Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah haji, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan video kita tentang manasik haji di Mina. Jadi kita di Mina itu mulai tanggal 10, 11, 12 atau sampai 13. Boleh 3 hari, boleh 4 hari. Kalau 3 hari sampai tanggal 12 namanya nafar awal, pulang ke Mekah. Kalau sampai tanggal 13 namanya nafar tani, di Minanya sampai 4 hari. Dua-duanya boleh memilih, silahkan memilih. Selama di Mina ada beberapa problem. Ada beberapa problem yang harus kita antisipasi dengan hati yang lapang, Itulah ujian haji itu paling berat atau memang berat itu ketika kita berada di Mina. Yang pertama, problem kita di Mina yang pertama adalah tempatnya sangat terbatas. Jadi kita berada di tenda Mina dengan AC. Dengan AC ini sudah masalah dulu. Satu tenda isi 200 orang, 300 orang, ada yang suka AC, ada yang tidak suka AC. Ini sudah jadi masalah. Jadi ya kita harus diambil yang tengah-tengah. Jadi ya AC dihidupkan tapi tidak terlalu dingin. Karena kalau tidak dihidupkan panasnya minta ampun. Jadi dihidupkan tapi jangan dingin-dingin. Yang tidak suka AC ya ngalah sedikit, yang suka AC ya ngalah sedikit. Ini ujian bagi jiwa kita atau bagi diri kita. Kita berada di tenda tapi tempatnya sangat sempit. Satu orang itu kira-kira ya hanya bisa untuk tidur berbaring. Ya sekitar 60 cm kali 2 meter itu satu orang. Kadang-kadang malah tidak sampai segitu. Jadi untuk bisa tidur selonjor itu tidak muat. Ya itulah situasi Mina yang terbatas, sementara jamaah hajinya sangat banyak. Jadi kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Sering ada jamaah yang masih berkeluh, Pak kok tempatnya kok sempit seperti ini. Ya memang haji seperti itu. Akhirnya kita jawab, alhamdulillah ini masih lebih luas daripada kuburan kita besok. Kuburan kita besok jauh lebih sempit daripada kita di Mina. Nah, jadi kita harus bisa menerima karena memang di Mina seperti itu. Tempatnya sangat sempit karena semua orang, semua jamaah haji berada di Mina pada waktu yang sama, sehingga kita harus berlatih bisa menerima apa yang ada. Jangan suka berkeluh, karena kita berkeluh juga tidak dapat tempat yang lebih layak. Ya adanya yaitu, mau berkeluh yaitu, tidak berkeluh ya itu. Sehingga sikap yang paling baik adalah kita terima dengan hati yang lapang, kita nikmati. Meskipun tempatnya sempit, kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Seumur-umur kita mau berdesak-desaan ya hanya sekali ketika kita di Mina itu. Kita terima dengan lapang dada. Ada sebuah pepatah yang perlu kita renungkan. Kalau yang kita inginkan tidak ada, nah yang ada inilah yang harus kita nikmati. Kalau kita menginginkan sesuatu tapi tidak berhasil, ya yang ada saja yang kita nikmati dengan hati yang lapang. Ini yang pertama ya, tempatnya memang sempit tapi harus kita terima dengan lapang dada. Karena kita berkeluh seperti apapun ya tetap sempit. Bahkan saya sering para pembimbing ini karena di dalam tenda lokasinya sempit, kita tidak kebagian tempat. Akhirnya kita tidur di pinggir jalan, tidur di trotoar, di pinggir-pinggir jalan, di luar tenda, di tempat yang lebih longgar. Karena di dalam tenda sudah tidak ada tempat yang bisa untuk kita tidur. Ini yang kedua. Problem yang kedua di Mina adalah MCK-nya terbatas. Jadi satu maktab ya, satu panitia haji atau satu kantor haji itu mengelola sekitar 2.700 jamaah haji. Itu ada toilet 20, 10 untuk wanita, 10 untuk bapak-bapak. Bisa dibayangkan kalau kita mau ke toilet berarti harus ngantri mungkin sampai 5, kadang-kadang kalau pas pagi sama sore itu bisa ngantrinya sampai 10 orang. Nah kalau satu orang 5 menit, 10 orang berarti 1 jam baru dapat antrian. Nah, ini kita harus bisa antisipasi
kalau kita mau mandi ya jangan ambil waktu-waktu pagi atau sore. Karena waktu pagi sore kan kadang-kadang orang bersama-sama mau mandi. Kita ambil waktu yang tidak bersamaan dengan orang lain. Misalnya mau mandi ya jam 10 malam itu kan tidak ngantri panjang, atau jam 11 siang itu juga tidak ngantri panjang. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang sehat walafiat, kemudian ngantrinya sudah hampir sampai di depan, kok ada orang tua tunuk-tunuk datang yang tidak kuat berdiri 1 jam. Nah, ini hebat kalau panjenengan. Monggo Mbah Kakung duluan, yang daripada ngantri lama nanti tidak kuat, saya masih kuat berdiri, saya di belakangnya saja. Ini kita diuji nih kelonggaran hati kita. Nah, jadi kita di Mina karena toiletnya terbatas, maka menjadi repot kalau kita di Mina ini misalnya diare. Ini jadi repot sekali. Sehingga ketika kita di Mina, makanan kita harus kita bikin pola yang tidak menyebabkan diare. Misalnya hindari yang pedas, hindari sambal biar tidak terjadi diare. Ini karena lokasi MCK-nya atau toiletnya sangat terbatas. Ya mau berkeluh ya seperti itu, mau tidak berkeluh ya seperti itu, ya kita nikmati saja dengan baik. Kemudian yang ketiga, problem yang ketiga di Mina adalah lempar jumroh ini perlu jalan 3,5 kilogram berangkat, 3,5 kilometer berangkat, 3,5 kilometer pulang. Jadi sekitar 7 kilometer. Nah, ini Bapak dan Ibu calon haji harus bisa tahu kemampuan diri sendiri. Kita harus tahu kemampuan kita seberapa. Kalau memang kita tidak mampu untuk berjalan 7 km, ya tidak usah ikut. Diwakilkan saja pada temannya, pada keluarganya, atau pada suaminya. Tidak usah nekat pingin, karena itu menjadi problem kesehatan yang sangat berbahaya. Karena di Mina ini kita pada kondisi yang sangat capek, kemudian sebetulnya tidak kuat, kemudian pengen ikut hanya karena pengen tahu saja. Nah, ini sangat berbahaya. Sehingga gimana? Sehingga kalau bagi yang kira-kira tidak kuat ya sudah diwakilkan saja. Terutama tanggal 10 ya. Tanggal 10 kan kita capek sekali. Nanti tanggal 11, 12 kalau mungkin kita kuat, barangkali nanti kita bisa ikut. Karena begitu kita keluar berangkat berjalan menuju ke tempat lempar jumroh, ini jalannya satu jalur, tidak boleh balik. Tidak bisa berhenti, tidak boleh balik, harus sampai tujuan. Kalau berhenti sakit ya berarti nanti diambil petugas kesehatan, dibawa ke rumah sakit, tambah ribet lagi. Prinsip kita kan sebetulnya orang beribadah itu harus sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kita mampu ya kita lakukan. Kalau tidak mampu ya sudah diwakilkan saja, karena memang boleh diwakilkan. Banyak sekali cerita-cerita jamaah-jamaah yang ngeyelan itu jadi tidak kuat, sudah dipernahke, dipenging, tapi tidak mau ngeyel. Pokoknya saya harus ikut biar tahu. Masuk sampai sini ngoyo-yo, tidak tahu tempat lempar jumroh. Lu ibadah kok tujuannya hanya biar tahu, kan juga salah juga. Akhirnya apa? Akhirnya meskipun kuat tapi tubuhnya menjadi drop, daya tahannya menurun, menjadi sakit, bahkan sampai pulang masih sakit terus. Ini karena apa? Karena memaksa melakukan perjalanan lempar jumroh yang sebetulnya dia tidak mampu untuk melakukan. Ini yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usia lanjut atau punya penyakit, ya harus sadar memang karena kita dalam kondisi yang tidak mampu, ya sudah diwakilkan saja, daripada nanti memunculkan problem-problem penyakit yang meresahkan diri kita sendiri, yang menyengsarakan diri kita sendiri, dan juga merepotkan teman-teman kita. Demikian Bapak Ibu, kurang lebih ada 3 problem ini yang utama di Mina. Mungkin ada yang keempat adalah kalau makan minum kita sudah dijatah, tapi yang namanya jatah untuk ribuan orang ya mungkin tidak sesuai dengan selera kita, ya biasa itu. Kalau mau diantisipasi ya pas ke Mina bawa lauk tambahan, bawa gereh teri, bawa sambal jangan ya, nanti bikin diare. Bawa lauk-lauk kering itu agar selera kita bisa muncul lagi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Bagi yang belum paham boleh bertanya dengan WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.